Terima kasih atas waktu yang diluangkan. Kalau Mbak Nana punya panggilan sayang dedek-dedek, karena usia Mbak Nana sudah lumayan senior, saya nggak mungkin panggil dedek-dedek karena saya seusia sama teman-teman. Iyalah, seusia pada zamannya. Saya panggilnya teman-teman boleh ya? Boleh. Saya tuh kalau ke kanan sini, yang sebelah kiri hilang. Kalau ke kiri, yang sebelah kanan hilang. Nah kalau ke tengah, saya ngaca. Cakep bener nih, gak sia-sia make up dari sumber ya. Ini paling adil nih kalau saya berdiri di tengah, teman di kanan dan di kiri memperhatikan. Kenapa setting blocking itu penting? Karena mau sehebat apapun Anda berbicara dengan vokalisasi yang berkualitas, tapi kalau Anda hilang dari pandangan audiens, Anda akan kesulitan untuk jaga atensi audiens. Kebayang nggak? Misal nih yang misal, Anda dengar suara saya. Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Kok gak kedengeran sih suaranya? Hai! Bingung kan? Ini demit dari mana? Ada suara gak ada wujudnya? Iya kan? Jadi, kalau Anda sedang menjadi seorang pembicara, lalu Anda mendapati situasi yang cukup challenging, jangan khawatir. Kalau memang dalam situasi ruangan, saya beberapa kali nge-MC, pilarnya kalau di ballroom hotel itu kadang-kadang gede-gede di tengah, gak kelihatan. Ya untungnya ada kamera, jadi ada live cam muncul. Tapi kalau nggak ada kamera, gimana caranya? Saya kadang-kadang geser sedikit, kadang geser sedikit. Demi apa? Demi dapat atensi dari semua audiens. Tapi bukan kemudian saya jumpalitan, lihat-lihat acaranya kan, betul? Sekarang saya mau tanya dulu ke teman-teman. Komunikasi menurut Anda itu mudah atau mudah sekali? Mudah? Siapa tadi yang jawab mudah? Halo. Terdengar jelas suaranya. Siapa tadi yang bilang mudah? Supaya adil dua-duanya. Karena kan nggak mungkin saling tunjuk. Ada suara nggak mungkin nggak ada orangnya. Mohon berkenan memperkenalkan diri secara singkat. Nama, kelas apa, dan apa yang paling menarik dari belajar manajemen informatika di Polinema di Kota Kediri. Yuk. Oke, perkenalkan nama saya Nanda Putra dari kelas 3A. Belajar yang menyenangkan di manajemen informatika itu adalah ngoding ya teman-teman, pasti. Pasti. Kita tuh terinspirasi ketika ngoding lagi galau, lagi happy, lagi apa gitu. Dimanapun tempatnya kita tetap ngoding gitu. Contohnya itu ada yang lagi ngoding. Oke, siap. Terima kasih. Saya dari kelas 3 Putri. Ini nama kalau nggak ada putra-putrinya nggak diterima di sini. Makanya saya dipilih jadi pembicara ya. Nama panggilannya siapa? Kalau di kelas itu Rahma, soalnya nama Anissa itu ada 3 di kelas. Sebentar. Kenapa ngomongnya gini tapi mainnya tetap di depan? Kalau di kelas panggilannya Rahma. Yuk, coba latihan mainnya. Kalau di kelas namanya Rahma. Kalau di rumah dipanggil siapa? Saya. Dan Anissa. Oh, Anissa. Kalau sama pacar dipanggilnya siapa? Jadi Rahma ya namanya banget. Sebut saja cewek atau cowok menarik banget. Kelas sebelah. Cantik, ganteng gitu. Lebih deg-degan mana? Public speaking di hadapan audiens atau berkenalan dengan orang yang kita taksir? Kenapa pada diem? Gak pernah ada yang naksir? Anda fokus kuliah ya? Yang lain jawabnya yang ini. Biasa dipanggil Ipan. Emang nama KTP gak ada Ipan-Ipannya? Oh ada di belakang. Di depan apa dong? Siemens. Itu temennya Nokia. Serius? Inspirasinya itu. Oh itu masih di orang tua. Siemens. Coba nama lengkapnya siapa? Siemens. Siemens Putra Ivana. Ada putranya lagi. Saya tahu kenapa saya diundang hari ini Bu. Memang syarat untuk bisa hadir di sini harus ada putra atau putrinya ya. Siemens Putra Ivana. Ivanka. Tapi panggilannya Nata. Nana. Nata. Iya. Anda kalau
kalau jadi pembicara ketemu audiens, siapa namanya? Nata. Nata. Perasaanmu piye? Halo Nata. Halo. Halo. Senyum bisa? Kayak susah gitu. Nata berdiri di sini. Oke, di tengah biar teman-teman bisa lihat. Coba bilang, "Halo teman-teman. Alasan kenapa saya kuliah di Polinema adalah," silakan. Halo teman-teman, alasan saya kuliah di sini karena apa ya? Alhamdulillah tidak ada alasan. Nata, tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan dulu. Ini dia deg-degan banget loh. Kelihatan. Let's do it together. Tarik nafas. Tahan 3 detik. Lagi. Kita coba lagi ya. Pegang dulu. Sorry. Udah enggak? Udah tenang. Masih. Jauh lebih tenang. Gak apa-apa. Masih? Ya soalnya dari kecil memang tremor. Oh serius? Apa yang bikin tremor? Ada pemicu atau gejalanya nggak selain karena tampil di hadapan audiens? Karena dulu sering dibentak sama orang tua. Sering. Tapi sekarang udah nggak pernah dibentak. Alhamdulillah masih. Tahan dulu, tahan. Shhh. Panggilannya siapa? Nata. Nata. N-A-T-A. Ya. Oke. Halo. Nah, cakep. Kalau Anda posisi mic-nya gini, mau sebagus apapun suara Anda, gak akan maksimal, betul? Karena mikrofon punya sensitivitas. Ada titik-titik tertentu yang kalau Anda pas posisinya, produksi suara, output yang Anda hasilkan akan jauh lebih maksimal. Dan akan lebih baik apabila disertai jarak. Ada yang bilang 1 kepala tangan. Kalau saya pribadi, minimal 3 jari. Kenapa 3 jari? Karena kalau terlalu deket, didengarnya kayak gini nih. Gak enak. Kalau terlalu jauh, gak nyaman. Tapi kalau pas, didengarnya enak banget. Anda mau mainkan vokal berbisik, halo teman-teman. Halo teman-teman, bisa. Tapi kalau mau berbisik dengan jarak mikrofon yang jauh, halo teman-teman, gak kedengeran. Jadi mikrofon ini adalah alat bantu. 1, Anda harus kuasai alat bantu Anda dulu, yaitu mikrofon. Nata pegang mikrofonnya, halo. Halo. Lebih dekat lagi, halo. Halo. Lebih dekat lagi, yes. Oke. Ini yang datang 150 kayaknya. Paling enak emang nunjuk temennya ya. Oke. Sekarang saya mau bilang ada 3 saya lihatnya. Pembicara kedua, walaupun beliau ngomongnya simple, sederhana, tapi pilihan katanya cocok banget buat aku bisa ngikutin dari awal sampai akhir. Pesan moralnya juga dapet. Pembicara ketiga, manusia. Anda bisa jadi Dodit Mulyanto yang dengan gayanya dia dicintai oleh padan, gak banyak senyum, tapi ngalir banget. Anda bisa jadi Karni Ilyas yang kayaknya ngomongnya gak jelas kita, justru pada kebodohan kita. Ngomong apa sih lu? Ketawa semua. Iya dong. Ada kan lawak yang perannya gitu, komedian yang perannya dia selalu nggak tahu apapun, tapi dia selalu bikin suasana makin cair. Betul, masing-masing dari kita punya kekuatan yang orang lain nggak punya. Tapi itu dalam konteks performer, penampil di atas panggung. Bagaimana dengan dunia kerja? Apakah kita bisa pakai strategi yang sama? Tidak. Iya dan tidak. Kenapa saya bilang iya dan tidak? Ada saat dimana Anda ditunggu sebagai seorang performer. Benar nggak? Maka ini soal menempatkan diri sebaik-baiknya. Menjadi pribadi yang bagaimana pada situasi tertentu
dengan karakter kekuatan kita masing-masing. Namun versi terbaik ketika harus behave dan versi apa adanya ketika lagi santai. Semakin Anda pandai menempatkan diri, semakin Anda berhasil menguasai audiens Anda. Kata kuncinya di situ. Anda lihat nggak transisi saya tadi mengawali dengan pertukaran pesan diiringi pemahaman yang optimal, oke? Dan apakah itu harus dengan cara berbicara? Tidak. Orang berkomunikasi ketika berbicara, orang berkomunikasi ketika orang mendengarkan, orang berkomunikasi ketika menulis, orang berkomunikasi ketika membaca. Praktek komunikasi 4 pilar: dengar, bicara, baca, tulis. Dan orang tuanya akan muncul lagi, nggak hilang beneran. Karena kalau hilang beneran ngeri. Ngapain Anda ngomongin tentang diri Anda sendiri dan pencapaian Anda, dan Anda nggak open mind terhadap sudut pandang orang lain? Kalau ada istilah penulis yang hebat, yang buku-bukunya bestseller adalah orang yang hobi banget baca, yang didengarkan oleh audiensnya adalah pendengar yang baik. Dan itu komunikasi. Anda mau didengerin, Anda harus dengerin orang lain terlebih dahulu. Anda mau tulisan Anda dibaca, Anda harus banyak membaca dahulu. Karena Anda akan mendapatkan referensi. Tulisan gaya apa sih yang dibaca oleh orang lain dengan nyaman, yang bahkan bukunya akan dibeli oleh orang lain. Itu prinsip dasar komunikasi. Pertukaran pesan dari pengirim kepada penerima pun sebaliknya. Ketika penerima menjadi pengirim, maka yang tadinya mengirim kemudian beralih peran sebagai penerima. Simple banget ya, tapi prakteknya susah. Tahu apa yang bikin susah? Ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, entah itu bicara, dengar, baca, tulis, kita punya kepentingan. Betul? Ketika orang lain berkomunikasi dengan kita, entah dia dengar, baca, bicara, tulis, orang itu pun punya kepentingan. Pertanyaannya, apakah kepentingannya sudah ketemu sebelum kita berkomunikasi? Karena kalau Anda bilang ke orang tua Anda, Pak, Bu, ini waktunya bayar kuliah. Orang tua Anda bilang, iya Lendo, Bapak Ibu tahu. Tunggu ya. Dua-duanya sama-sama tahu bahwa dan baik kepada orang lain akan tergeser oleh yang gak pinter-pinter amat tapi komunikasinya bagus. Pernah dengar? Pernah terjadi enggak? Dipilih karena santun, bukan dipilih karena pintar. Apalagi yang santun dan pintar dan berkomunikasi dengan baik. Paham yang saya maksud di sini? Jadi jagoan Anda nggak cukup, jago aja nggak cukup. Anda harus punya attitude, dan attitude salah satunya muncul dari keterampilan Anda berkomunikasi. Hari ini saya pilih materi bagaimana public speaking skill, kemampuan berbicara kepada publik bisa mengantar Anda untuk menjadi pribadi yang bertumbuh secara profesional. Kita mulai dari slide pertama. Tapi hard skills aja nggak cukup, jago, pinter aja nggak cukup. Anda harus punya soft skill. Apa itu soft skill? Interpersonal skill, kemampuan. Aku bisa melakukan ini. Itu kemampuan yang sangat personal sekali. Anda yang punya. Gak mungkin dong Anda pinter banget, tapi kerjaan Anda cuma di balik layar laptop. Tapi apakah orang lain akan tahu kalau Anda tidak menunjukkan kualitas atau skill Anda? Berangkat dari 1. Komunikasi, 2. Fleksibilitas, 3. Leadership, 4. Teamwork, dan 5. Bukan karena menang lotre atau undian. 85% orang. Kamu apa kabar hari ini? Baik kan? Aku juga. Aku sayang banget sama kamu. Iya, aku juga. Kamu gak sakit kan tadi kesandung? Gak apa-apa. Aneh. Anda kalau mau ngomong sama diri sendiri pasti kan dalam hati, iya kan? Aduh kok gini sih, gimana? Anda mau gak komunikasi sama orang lain? Gak bisa. Pasti kita berkomunikasi. Karena ada kebutuhan kita yang hanya bisa terpenuhi kalau kita terhubung dengan orang lain. Apakah untuk makan? Semuanya nama saya Isya Pratika Anindya dari kelas 3D. Itu nama belakangku Sian Tias. Emang aku berjodoh banget ya sama Polidema ya. Hai
itu adalah ketika ada satu orang, minimal ada satu orang yang mendengarkan dan ada satu orang yang berbicara. Jadi ada timbal balik dari komunikasi tersebut. Bagus banget. Tepuk tangan dulu buat Ica. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tegar Darmawan, saya dari kelas 3A. Coba menyebutkan namanya dengan yakin dan terdengar jelas. Nama saya Tegar Darmawan. Tegar Ya, Darmawan. dari kelas 3A. Hai Tegar. Halo. Hai 3A. Silakan Tegar. Baik, seperti yang disampaikan oleh Mbak Ica tadi bahwa harus ada antara satu dengan orang lain untuk berbicara atau komunikasi itu bisa disampaikan dengan efektif. Dan satu lagi yang menurut saya menjadi ciri bahwa komunikasi itu efektif adalah adanya hubungan yang nyambung. Maksudnya komunikasi ini nyambung dan obrolannya itu saling tahu satu sama lain. Karena ini menurut pengalaman saya sendiri, saya sering mengalami kondisi di mana bertemu dengan orang baru dan saya tidak tahu apa yang harus dibicarakan sehingga obrolan ini nggak berjalan dengan efektif. Kecuali saya bertemu dengan orang yang sudah saya kenal atau setidaknya saya punya ketertarikan yang sama dengan orang ini. Nah, akhirnya komunikasi bisa berjalan dengan efektif. Bagus banget. Tepuk tangan dulu buat Tegar. Thank you. Ada lagi yang mau menambahkan satu kesempatan? Pak, selamat pagi. Cuaca hari ini cerah ya Pak? Oh, tadi saya di situ kehujanan malu Pak, tapi bersih Pak, alhamdulillah. Iya, tadi itu saya lapor dulu di kamar mandi. Sederhana, tapi Anda menunjukkan kepedulian Anda kepada orang yang baru Anda jumpai sehingga orang merasa nyaman untuk berkomunikasi lebih intens dengan Anda. Dua arah bentuknya percakapan. Ciri kedua komunikasi efektif adalah mutual understanding. Persis seperti yang disampaikan Tegar. Jadi kalau poin pertama tadi disampaikan oleh Ica, poin kedua disampaikan oleh Tegar. Harus ada pemahaman yang sama. Ngobrol aja nih dua arah, tapi yang satu ngomongin apa, yang satu ngomongin apa. Itu sering terjadi di rumah sakit jiwa. Kayaknya ngobrol, tapi nggak sama-sama nyambung. Itu bukan komunikasi efektif ya? Iya dong. Komunikasi efektif adalah berlangsung dua arah dan ada pemahaman yang sama. Hari ini saya punya misi, tapi dikit lagi, tapi belum. Ada yang mau menambahkan nggak? Ini poin. Selamat siang. Siapa nama? Resti dari kelas 3C. Oh, Halo Kak. hai PNC. Silakan Resti. Menurut saya, selain dari feedback dan mutual understanding, ada juga dari efek komunikasi itu sendiri. Yang mana itu adalah hasil dari komunikasi yang disampaikan dan komunikasi yang tersampaikan. Seperti itu kan. Bagus banget. Efek, impact, dampak. Oke, itu bagus dan itu mengarahkan pada tadi adalah Tegar. Hadiahnya mau kasih ke Tegar ya. Dan senang hati. Tidak mau ngasihnya dalam posisi terbentang. Kenapa? Karena kami pernah mengisi pelatihan untuk Bank Indonesia. Jadi kami melakukan apa yang kami edukasikan ya. Dan ini sekaligus melanjutkan buat teman-teman. Siapa yang saya bagi? Saya minta izin minum dulu ya. Boleh? Aku lagi semangatin kalian kalau aku nggak mau berat sebelah. Oke. Ada seorang musisi seniman legendaris yang bertemu dan pada saat meeting, Elvis bilang, saya punya dua hal untuk saya sampaikan kepada Anda. Mantap. Anda nih jadi audiens yang menonjol. Ketika ada peluang untuk raise hand, angkat tangan dan menjawab pertanyaan, tunjukkan diri Anda. Hari ini dari sekian banyak yang ada di sini, saya senang bisa kenal. Membangun komunitas dan jejaring dengan customer, dengan klien, dengan siapapun yang ada di luar tempat Anda bekerja, membangun reputasi dan rekognisi, pengakuan publik audiens terhadap kemampuan Anda bekerja, skill Anda dan attitude Anda. Dan terakhir, yang sedang saya kerjakan saat ini, berbagi apa yang Anda punya kepada orang lain. Pada akhirnya hidup ini tentang kebermanfaatan kan? Dan sebaik-baiknya. Selamat pagi Bapak dan Ibu, apa kabar hari ini? Kabarnya baik Pak? Iya. Bapak saya lihat penampakannya
Kabarnya hari ini baik Bapak Ibu? Alhamdulillah. Berasa nggak gitu? Different audience, different style communication. Ada? Cakep. Ada lagi? Boleh dibagi nama akun IG. Oke. Bahu, bahu. Oke, lo mesin kanan, depan, kiri. Lihat kanan, lihat depan, lihat kiri. Lihat kanan, lihat kanan. 1, 2, 3 detik hembuskan. Dulu. Perlambat. Orang yang akan menjadi first speaker. Oke, ya tetap di tempatnya masing-masing, tetap di lingkaran. Tetap di lingkaran. Oke, first speaker, raise your hand please. First speaker, masing-masing kelas. Oke. Adalah sambung kalimat. Oke, nama gamenya adalah dan orang pertama akan melanjutkan kalimat saya dengan satu kalimat kedua. Oke, setelah itu orang pertama punya orang yang di kanannya itu akan melanjutkan kalimat berikutnya. Oke, kalimat berikutnya selesai dilanjutkan orang yang ada di samping kanannya. Begitu terus sampai selesai. Paham? Paham. Nama gamenya adalah sambung kalimat dan pada game ini kita tidak berlatih cepet-cepetan. Apa yang kita latih? Kalimat yang menarik, yang nyambung dengan kalimat sebelumnya. Lingkaran nantinya yang kalimatnya paling menarik untuk menjadi pembicara terbaik. Jadi orang pertama belum tentu kalimat dari saya, kalimat pertama. Ini tugas pembicara pertama untuk menyambung kalimat saya ya di masing-masing grup ya. Saya akan memulai kalimat pertama. Pembicara pertama nanti melanjutkan kalimat saya. Oke? Siap? Kalimat pertama dari saya adalah, bagi saya hidup ini luar biasa ya. Sudah selesai.
Tentu ada alasan kenapa hidup bahagia. Salah satu alasan kenapa hidup saya berbahagia dan berharga adalah karena kalian semua. Kalian semua adalah alasan kenapa saya bisa hidup berbahagia sampai sekarang. Karena tanpa kalian, saya rasa tidak akan mampu untuk menjalani hidup sampai sekarang. Karena dengan kalian, saya tidak merasa sepi sama sekali. Ingat challenge-nya apa? Sambung. Udah nyala belum? Oh, dibantu yang terbaik banget. Cocok banget ya jadi presiden BEM ya. Silakan. Ya, saya melanjutkan kalimat dari teman-teman saya. Saya merasa sangat luar biasa karena tadi malam saya begadang mengerjakan homogram. Oh, kalau kayak nggak bisa itu nanya mas tegar kok nggak bisa. Malam saya begadang mengerjakan pemrograman mobile lanjut hingga pagi dan sekarang saya lapar dan ingin makan somai. Beneran ya? Satu kalimat buat Asya, tepuk tangan dulu dong. Karena dengan teman-teman saya merasakan apa arti kebahagiaan. Oh, lanjut. Ya, meskipun hidup itu tenang nggak tenang, ya, tapi itu namanya hidup. Iya. Kesehatan itu penting karena apabila kita tidak dalam keadaan sehat, pastinya nanti kita tidak bisa hadir dalam materi komunikasi pada hari ini. Wah. Sebelumnya aku mohon izin dulu karena aku di sini dari minoritas, dari kelas 2 sendiri. Jadi untuk kakak aku mohon izin bicara di depan, diizinin nggak ya? Kamu diizinkan dan kamu bukan minoritas. Oh ya, terima kasih. Lanjut. Oke, kenapa hidup ini bagi saya sangat berharga? Karena di kehidupan ini saya banyak bertemu dengan orang-orang yang sebelumnya belum pernah saya temui. Jadi di sini saya bisa mendapat banyak relasi, banyak pengalaman dan juga banyak kenalan tentunya. Tepuk tangan. Saya minta tepuk tangan dulu buat semua yang udah tampil orang ini. Harusnya tim panitia tadi juga ada ya. Kalian ikutan quiz juga ya. Sayangnya aku nggak minta maju, nggak apa-apa ya. Ada nggak pembicara terbaik dari tim kalian? Coba maju, Kevin. Udah maju. Sini Kevin. Kamu dipilih teman buat Tegar. Di sesi ini aku mau sampaikan apresiasiku buat teman-teman. Public speaking itu bukan sekedar teori, nggak ada artinya kita belajar bareng hari ini kalau teman-teman nggak menyambut setiap panggung untuk jadi kesempatan tampil berikutnya. Kalau Anda nggak disodorin panggung, tawarkan diri untuk membantu, untuk tampil sebagai seorang pembicara, untuk menjadi seorang ketua organisasi, untuk menjadi juru bicara sebuah forum, moderator sebuah talk show, MC kegiatan, apapun di mana itu bermodal kemampuan berbicara. Latih, karena setiap panggung adalah kesempatan dan setiap kesempatan adalah panggung. Kalau dapat panggung, jadikan itu kesempatan Anda untuk bersinar di panggung berikutnya. Buat 6 orang yang ada di atas panggung, aku gak akan kasih hadiah duit. Aku akan kasih hadiah yang nilainya lebih besar dari duit. Tanggal 15 Oktober, kami ada jadwal kelas online public speaking dan kelas online MC. Kalau ke publik kita jual berapa? 300.000 ya kelas online-nya. Tapi buat kalian berenam, kelasnya gratis, kalian bisa ikut. Kalian boleh pilih kelas public speaking atau kelas MC sesuai minat. Dan kalaupun misalnya kalian memilih untuk tidak mengikuti acara hari itu, hadiahnya tidak bisa dipindah tangankan dan hadiahnya tidak bisa diuangkan. Jadi manfaatkan peluang karena harinya adalah hari Minggu ya Mbak Prima. Terus sehingga itu memicu mindset atau pola pikir kita jadi terhambat. Nah itu dari kami sendiri itu ada tips trik atau cara menghindari hal tersebut itu ada nggak sih? Terima kasih. Latihan tampil. Kenapa ya? Kok masih ada panic attack, grogi, bingung mau ngomong apa, blank? Pernah nggak ada yang ngalamin itu? Sulit menyusun kata-kata, itu masalah yang sangat tipikal ketika kita praktek public speaking ya. Ketika Anda bertanya ini, saya mau tanya balik ke Anda. Apa yang Anda lakukan ketika Anda kehilangan kata-kata? Apakah Anda tetap
melanjutkan penampilan Anda? Move on? The show must go on, lanjut? Iya. Pertanyaan saya berikutnya, apakah audiens tahu bahwa Anda mengalami blank sesaat tadi? Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Karena apa? Manusia itu pandai sekali mengantisipasi. Even kita lagi panic attack, sama kayak tadi yang dilakukan oleh teman Anda. Siapa namanya pakai jaket warna biru itu? Dia bilang dia tremor, gitu kan? Dia mengalami itu. Tapi dia tetap bisa ngomong dengan gayanya yang cool. Yang kalau kita nggak ngomong ke audiens gak bakal tahu. Yang saya maksud di sini adalah kalau Anda mengalami situasi yang bikin Anda nggak nyaman, ada dua pilihan. Satu, Anda katakan kepada audiens, jujur, ini saya lagi grogi banget, tangan saya bergetar. Tapi saya sudah mempersiapkan materi dan saya ingin berbagi informasi kepada teman-teman hari ini. Kenalkan, nama saya Rizky Putri, saya Presiden BEM dari D3 Manajemen Informatika Polinema di Kota Kediri. Hari ini saya mewakili teman-teman saya mau ngobrolin tentang kenapa sih mahasiswa itu harus berorganisasi. Saya ngerasa di organisasi itu udah banyak banget yang saya dapetin. Dan ini saya masih tremor. Kenapa? Salah satunya, karena saya gabung organisasi, saya dapat panggung untuk bisa tampil di depan teman-teman dan bercerita kepada teman-teman. Bagi saya ini peluang untuk praktek public speaking. Ketemu orang, belajar banyak. Ini saya masih tremor. Anda kalau enggak sepak. Anda kalau nggak ngomong, audiens tahu nggak Anda tremor? Anda kalau nggak ngomong, audiens tahu nggak Anda ngeblank? Jadi itu ada di pikiran Anda dan yang bisa kontrol adalah Anda. Maka yang bisa cari tahu alasan kenapa panik, kenapa ngeblank, itu ya Anda sendiri. Halo. Kalau Anda merasa bahwa dengan Anda panik, lalu Anda nggak bisa kontrol diri Anda dan performance Anda nggak bagus, Anda boleh berhenti bicara. Anda kasih panggung kepada audiens Anda untuk tampil dan merebut perhatian audiens. Easy, gampang, tanpa Anda merendahkan audiens Anda dan tanpa Anda merendahkan diri Anda sendiri. Kalau Anda nggak diperhatiin orang lain, gak apa-apa. Karena ada cara kok bikin mereka mau perhatiin Anda. Sakit kepala? Ada kerjaan yang belum beres? Bisa kita praktikkan semua. Siap untuk mempraktikkan semua? Belum lengkap suaranya. Siap?